Apa yang paling menyakitkan dari hidup? Buat sebagian orang, pasti akan ada yang menjawab. Saat kita belum menjadi apa-apa, dan kita belum bisa membahagiakan orang tua kita di sisa hidup mereka. Hai, selamat datang di podcast Bersorak Bahagia. Bersamaku, Biru, tempatmu menemukan warna, segala tentang hidup, cinta, keluarga, dan persahabatan. Mari kita mulai petualangan kita. Gimana keadaan kalian malam ini? Udah beberapa hari sebelumnya dari episode kita yang lalu. Dan Biru berharap episode-episode yang ada pada podcast Bersorak Bahagia gak cuma jadi teman kalian untuk cerita, gak cuma jadi episode yang akan kalian dengarkan setiap kalian tidur, tapi sekaligus jadi keluarga bersorak bahagia. Dan dimanapun kalian berada, malam ini aku yakin isi podcast ini menyuarakan isi hati banyak sekali orang-orang. Karena malam ini kita akan bercerita tentang membahagiakan orang tua di sisa hidup mereka. Kalau ngomongin orang tua, satu hal yang Biru tahu, semua di antara kita punya orang tua. Tapi ragamnya berbeda, cara mereka memperlakukan kita berbeda, kita lahir dari kondisi keluarga yang berbeda, kita juga lahir dari perjuangan-perjuangan yang berbeda. Kalau bisa dibilang yang namanya memperjuangkan, berkorban, itu pasti akan tergantung dengan keluarganya siapa, bentuk perjuangannya seperti apa. Gak cuma dilihat dari status ekonomi aja. Ada orang-orang yang memang dia terlahir kaya raya, tapi dia merasa dia belum bisa melakukan apa-apa untuk orang tuanya. Ada di antara kita yang terlahir pas-pasan, dan kita berusaha untuk mewujudkan apapun yang kita bisa untuk orang tua kita. Mungkin kalau ada satu pertanyaan yang bisa Biru lontarkan, yang mungkin akan menyakiti hati banyak orang atau menjadi pengingat bagi banyak orang, apa yang paling menyakitkan dari hidup? Buat sebagian orang, pasti akan ada yang menjawab, saat kita belum menjadi apa-apa, dan kita belum bisa membahagiakan orang tua kita di sisa hidup mereka. Tahu nggak? Beberapa orang mengatakan gini, membahagiakan orang tua itu adalah hal yang bodoh. Kenapa? Karena membahagiakan orang tua itu bukan suatu keinginan, tapi membahagiakan orang tua itu adalah suatu kewajiban. Mungkin buat sebagian orang enggak Biru, aku terlahir dari keluarga yang menyakiti hati aku. Enggak tuh Biru, buktinya orang tua aku gak sayang sama aku. Enggak Biru, buktinya dari semua yang mereka perlakukan kepada aku, mereka gak pernah membuat aku merasa aku menjadi anak. Balik lagi, gak semua di antara kita mendapatkan porsi kasih sayang yang sama. Gak semua di antara kita punya orang tua yang sempurna. Dan memang gak semua orang tua itu sempurna. Gak ada satupun orang tua yang aku rasa dia perfect in every situation. Orang tua yang kita rasa dia punya segalanya, semua sifatnya, karena pasti ada namanya cinta dan benci. Entah hal itu berbentuk hal yang tidak kita suka atau apapun. Tapi saat kita melihat orang tua kita mulai menua, mulai memutih rambutnya, mulai melemah tulangnya, mulai gagap dalam berbicara, mulai lupa dengan beragam hal yang tadinya ia katakan, yang tadinya perkataannya hanya sekali dua kali, sekarang jadi sering sekali. Dia sampai lupa apa yang diceritakan tadinya. Dia juga sampai lupa dia sudah menceritakan hal itu berkali-kali. Melihat orang tua kita yang tadinya semangat 45, sekarang bahkan sulit sekali untuk berjalan. Dan kabar paling buruknya, kita belum bisa membahagiakan mereka. Mungkin karena aku anak perempuan pertama juga. Dan aku yakin ada banyak anak perempuan pertama ataupun anak-anak perempuan lain di luar sana yang berpikir gini, ya udahlah daripada ngerepotin juga. Aku yakin kok apa-apa bisa aku lakuin sendiri. Aku yakin aku pasti bisa ngelakuin sesuatu buat orang tuaku. Aku yakin kok suatu saat nanti pasti ada aja kesempatan yang Tuhan kasih ke aku supaya aku bisa ngebahagiain mereka dengan segala cara yang bisa aku lakukan. Meskipun setelah kita percobaan sekian tahun berlalu, kok masih juga gak ada apa-apanya ya? Kok ternyata masih juga kita di sini-sini aja? Kok ternyata apa yang udah aku lakukan, usaha-usaha yang aku berikan, ternyata aku masih di sini-sini aja. Bahkan belum ketemu tentang jalan keluarnya harus bagaimana. Kita berusaha mencari cara dan juga solusinya sendiri. Gak cuma menempatkan diri sebagai anak pertama. Anak kedua mungkin juga merasakan hal yang sama. Terhimpit dalam situasi. Ada kakak yang terus berjuang, ada adik yang harus terus diperhatikan. Ujungnya kamu sendirian, dan kamu merasa kamu satu-satunya bisa diandalkan. Anak terakhir juga memiliki porsi yang sama. Karena anak terakhir menganggap bahwa hanya aku satu-satunya justru yang menjadi harapan karena kakakku ternyata tidak berhasil. Karena ternyata harapan terakhir ada pada aku. Anak bungsu juga merasakan hal yang sama. Anak tengah merasakan hal yang sama. Anak pertama juga merasakan hal yang sama. Apalagi anak sematawayang. Cuman aku satu-satunya. Cuman aku yang bisa jadi harapan mereka. Tapi ternyata sudah aku satu-satunya, gak ada juga dari aku yang bisa dibanggakan. Kita semua punya porsi masing-masing untuk membahagiakan orang lain. Tapi hal yang menurut Biru paling hebat dari antara kita semua adalah kita ingin orang tua kita ikut merasakan kesuksesan yang kita lakukan dari hasil jerih payah kita, dari hasil kerja keras kita, meskipun kadang kita nggak merasakan itu. Kita ingin bawa mereka ke tempat-tempat yang indah, kita ingin mereka mewujudkan impian mereka yang dulu pernah mereka ucapkan pada masa mudanya. Dulu mereka sempat bilang, nanti ibu pengen kesini ya, suatu saat nanti semoga kita kesampaian ya. Wah, kayaknya enak deh kalau kita bisa beli ini dan itu. Terus suatu waktu kamu pengen datang ke depan orang tuamu, kamu bawa hadiah terbaikmu, kamu bilang, ya bu, ini buat ayah dan ibu dari hasil pemberianku, dari hasil kerja kerasku. Maaf ya kalau cuma bisanya segini. Maaf ya kalau misalnya aku ternyata gak bisa ngasih lebih. Padahal dalam hati orang tuamu mereka udah seneng bukan main.
Anakku ternyata memperjuangkan apa yang dulu pernah aku ucapkan padahal hanya selentingan-selentingan. Padahal dulu aku cuma bilang itu karena ternyata bagus ya. Ternyata apa yang aku ucapkan dianggap betul oleh anakku. Menurutku, Biru sangat-sangat salut kepada siapapun di antara kalian yang gila banget dalam bekerja. Kalian gila banget bekerja kerasnya cuma demi orang tua kalian. Orang tuamu adalah roda motivasi kamu untuk maju. Orang tuamu adalah penggeraknya kamu untuk bisa sampai sekarang bertahan. Memang kalau misalnya ditanya impiannya pas sukses apa? Terus kamu jawab, aku pengen bapak dan ibu, mama dan papa, ayah dan ibu, mami dan papi. Semua ucapan-ucapan sayangmu itu kamu bilang, aku ingin orang tuaku bisa beli apapun yang dia mau, tanpa rasa khawatir. Ibu pengen apa? Ambil aja bu. Bapak pengen apa? Pak, ambil aja pak. Adik-adik mau beli ini nggak? Kakak beliin ya. Kamu berjuang keras untuk keluargamu. Meskipun mungkin usahamu kadang tidak terlihat. Meskipun mungkin jerih payahmu dari pagi sampai malam hanya kamu yang tahu. Meskipun mungkin dari semua kerja kerasmu, kadang-kala mereka nggak menganggap itu. Kalau kalian mau sesuatu, ambil aja ya. Nanti aku yang usahain. Sekali lagi, nanti aku yang usahain. Betapa dalamnya kalimat itu. Aku yang usahain. Dengan semua kerja kerasmu, orang lain yang menikmati. Tapi nggak apa-apa. Itu bahkan gak sebanding dengan kasih sayang yang mereka berikan ke kamu. Pasti kamu berpikir seperti itu. Itu gak sebanding dengan jerih payahnya ayah dan ibu saat membesarkan aku. Itu gak sebanding dengan berapa banyak air mata yang pernah mereka keluarkan cuma demi membesarkan aku. Itu gak sebanding dengan berapa banyak dosa yang pernah aku perbuat di depan mereka. Itu gak sebanding dengan betapa nakalnya aku saat kecil sampai dengan sekarang. Itu gak sebanding dengan aku yang belum bisa jadi apa-apanya sampai saat ini. Tapi aku tetap ingin melakukan yang terbaik buat orang tuaku. Kita tetap ingin melakukan yang terbaik sebisa kita, semampu kita. Kalau bisa semua yang kita bisa. Kita berpikir untuk mereka, padahal untuk makan sehari-hari aja kita mikir, besok makan apa ya? Ya udah deh, gak usah. Keluargaku yang lebih utama. Kebahagiaan ayah dan ibu lebih utama daripada aku. Tapi andaikan orang tuamu tahu kalau kamu pernah melakukan ini, atau kamu sedang melakukan ini, atau kamu sedang berjuang keras untuk melakukan ini nanti, orang tuamu pasti bangga. Orang tuamu pasti sangat-sangat bangga punya anak seperti kamu. Mereka pasti akan berterima kasih karena kamu telah bekerja keras. Berterima kasih atas semua usahamu menahan laparmu. Mereka berterima kasih atas semua air mata yang pernah kamu cucurkan tapi tidak pernah kamu katakan kepada mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan dan mereka tidak pernah membayangkan. Mereka juga tidak pernah ingin menuntutmu untuk melakukan itu, tapi kamu melakukannya karena kamu sayang pada mereka. Meskipun kita terus berusaha untuk nyempitin kolom pengeluaran kita, meskipun pas-pasan, tapi entah kenapa selalu ada aja rezeki yang datang. Iya ya, padahal kemarin makanan udah habis banget. Tiba-tiba dia ngasih. Iya ya, aku padahal udah benar-benar kurang banget. Tiba-tiba dapat kerjaan. Ternyata kalau niat hati kita baik, pasti ada aja yang dibukain ya. Ternyata kalau kita berusaha, dan ternyata usaha kita didukung sama doa orang tua kita semaju ini ya. Nanti aku bisa bahagiain mereka gak ya? Karena hal yang paling sesak adalah saat kita harus berlomba dengan usia orang tua kita. Dan kita gak tahu kapan mereka akan dipanggil pulang. Yang kita gak tahu apakah saat mereka dipanggil pulang kita akan ada di sisi mereka. Yang kita gak tahu apakah pada saat masa tua mereka, kita pernah meninggalkan rasa sakit hati untuk mereka. Yang kita gak pernah tahu seberapa berjuang orang tua kita untuk kita dulu. Karena itu kita nganggap semua usaha dan kerja keras kita gak ada apa-apanya untuk mereka. Dan ini yang bisa kita lakukan di sisa hidup mereka. Tapi Biru punya beberapa pesan penting untuk kalian semua. Jangan paksakan apapun. Ya. Jangan paksakan untuk menjadi seperti orang lain karena kamu rasa titik kebahagiaan orang tuamu akan seperti itu. Orang tuamu tidak pernah berharap dan tidak pernah meminta untuk kamu harus melakukan hal yang sama. Pun kalaupun mereka memaksa, percayalah. Kalau kamu hanya berhasil untuk memberikan yang setingkat di bawahnya, mereka seharusnya sudah bersyukur. Enggak, Ru. Ada orang tua yang gak bersyukur dengan apa yang aku ucapkan, dengan apa yang aku lakukan, dengan apa yang aku perbuat untuk mereka. Tapi percayalah. Usahamu tidak sia-sia, karena aku yakin Tuhan melihat apa yang kamu usahakan. Setidaknya, pernah sebersit saja ucapan dari orang tuamu mereka berterima kasih, karena mereka punya anak baik seperti kamu. Kalau dipaksakan, berarti nggak layak untuk diperjuangkan. Jadi jangan jahat sama diri sendiri. Kalau yang bukan untuk kamu, pastinya nanti akan dihindarkan. Jadi kalau memang bukan jatahmu, gak apa-apa. Kamu udah berjuang semaksimal mungkin. Terima kasih ya. Jangan lupa baik-baik sama diri sendiri. Kamu akan menjadi orang yang paling berbahagia ketika nanti kamu lihat semua proses yang kamu jalani satu persatu meskipun sakit, itu ternyata ada hasilnya. Karena yang kamu lihat adalah proses, bukan destinasinya. Kalau kamu lihat prosesnya, kamu akan menikmati setiap momen. Oh, ternyata rasa sakit yang pernah aku alamin kemarin ngajarin aku tentang hal ini ya.
oh ternyata kalau dulu aku gak pernah ngerasain rasa sakit itu saat sama orang tuaku. Aku gak pernah punya mainan saat orang-orang lain punya mainan yang mereka inginkan. Aku gak pernah diajak ke tempat-tempat mewah. Aku gak pernah ngedapetin vibes-nya, rasanya ketika ada banyak hal-hal tren di luar sana. Tapi ternyata ketika dewasa aku bisa ngerasain itu ya. Tapi ternyata kalau dulu aku gak pernah di titik itu, aku gak punya cerita itu sekarang buat anak-anakku nanti. Buat diriku sekarang, buat aku refleksi nanti ke depannya. Kita akan lebih menikmati perasaan kita. Dan kita akan jauh lebih senang ketika semua itu terwujud. Sekarang, nikmati semuanya, nikmati prosesnya. Gak apa-apa sakit, gak apa-apa pelan-pelan, gak harus secepat orang lain. Emangnya orang tua mereka sebahagia orang tuamu saat mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Kan belum tentu. Tingkat kebahagiaan orang aja beda-beda. Mungkin prosesnya akan agak lambat, tapi aku percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Membuat bumi dan seluruh alam semesta aja Tuhan mampu. Masa buat balikin nasib kamu Tuhan gak mampu? Terima kasih ya anak baik. Terima kasih karena sudah berjuang sampai sejauh ini. Terima kasih sudah merelakan banyak waktu-waktu dan perjuanganmu. Perutmu yang kelaparan, keringatmu yang banyak terkucur. Masa-masa mudamu kamu habiskan untuk membahagiakan orang tuamu. Mereka pasti bangga sama kamu. Tapi jangan lupa tetap sadar saat kamu berlari kencang. Karena percuma kalau kamu berusaha untuk membahagiakan mereka, tapi kamu sendiri kesakitan. Dan pesan untuk ayah dan ibu, kalau ayah dan ibu mendengarkan ini dari anakmu di luar sana, anakmu cuma ingin bilang, tolong hidup lebih lama. Tolong berbahagia dengan caraku yang bisa aku lakukan, yang bisa aku usahakan. Agar nanti setidaknya aku bisa berbuat sesuatu untuk kalian. Tolong hidup lebih lama, tolong berbahagia lebih lama, supaya setidaknya saat melepasmu pergi, aku tahu aku pernah melakukan satu hal yang terbaik. Itu adalah akhir dari podcast kita malam hari ini. Dan semoga di antara kalian semua yang relate sama isi podcast ini bisa turut merasakan, bisa ngedengerin berkali-kali kalau kamu masih punya harapan. Dan selalu ada harapan untuk setiap orang yang berharap. Salam sayang, Langit Biru, podcast bersorak bahagia dengan segala ceritanya.